Astagfirullahaladzim. Kayak pocong, putih, panjang kegeletak di batu-batuan. Itu ada temen gua namanya Helmi, kreator juga, dan dia asli Malang. Dia ngajak gua tuh, bro, ada satu tempat yang memang konten kreator horor, mistis, wajib banget datang ke sana. Wajib banget datang ke sana. Terus gua tanya dong, wajib nih kenapa kan? Dia bilang Gunung Kawi gitu deh. Gunung Kawi itu kan merupakan salah satu tempat pesugihan terbesar dan terkenal lah di Indonesia. Salah satu, bahkan bisa dibilang nomor satu kali ya, pesugihan nomor satu di Indonesia. Akhirnya gue ke Gunung Kawi itu 3 bulan yang lalu sebenarnya. Dan sama yang kedua kali, vibes-nya jauh lebih horor yang kedua. Jadi gue bakal cerita yang kedua aja. Padahal gue udah 2 kali ke sana. Nah, yang pertama kali, yang kedua gue datang itu pas datang nggak tahu ya, kayak ada algoritma hidup tuh kayak algoritma kehidupan. Sebelumnya gue di hotel tuh gue ngarep banget datang ke sana turun kabut. Karena yang pertama kali gue datang itu nggak ada kabut bersih. Jadi ya apa yang gue lihat ya terang, terus juga nggak ada serem-seremnya. Beda sama yang pas kedua kali ini. Dan begitu datang itu udah gerimis. Terus di tengah jalan hujan gede, tapi kabutnya nggak hilang, kabutnya masih tetap. Berangkat dari Malang itu, dari Malang kota sekitar jam 3, jam setengah 4 lah habis asar. Sampai ke mulai jalur yang ekstrim tuh yang liku-liku dan masuk ke area Gunung Kawinya sekitar jam 5, setengah 5. Setengah 5, tapi suasananya tuh udah kayak jam setengah 6 atau jam 6 malah kalau di Jakarta. Artinya mobil itu harus nyalain lampu. Bahkan nyalain lampu aja masih nggak kelihatan, bang. Kiri kanannya tuh jurang sebenarnya, nggak kelihatan. Jadi jalannya tuh bener-bener pelan banget, karena saking banyaknya kabut. Jadi akhirnya pas nyampe di parkiran, area parkiran, padahal for info juga dari Malang kota untuk sampai ke Keraton Gunung Kawi itu cuma setengah jam. Tapi karena hujan dan juga banyak kabut, itu gue nempuh jalan 1,5 jam, karena jalan pelan-pelan banget. Saking banyaknya kabut. Dan gue di mobil semua berdoa agar selamat sih, karena nggak tahu ya ini kita ke trigger atau enggak ya. Niat kita nih kayak untuk ngebongkar pesugihan. Terus akhirnya kita sambil bercanda kan, ini jangan-jangan setannya marah nih kita mau datang. Sampai akhirnya dikasih kabut gitu kan. Betul. Itu buat ngilangin rasa takut aja sih. Akhirnya sampailah kita di parkiran dan kita ketemu sama kuncennya Pak Narko waktu itu yang nemenin kita. Dan beliau juga lah yang nemenin gue waktu pertama kali datang ke Gunung Kawi. Akhirnya diajaklah gue keliling-keliling secara detail, tanpa satupun yang luput dari kamera gue. Selama gue ditemenin sama Pak Narko, gue bener-bener manfaatin banget waktu untuk buat bener-bener tahu tempat itu sebagai apa sih. Sebelum gue bisa ambil kesimpulan kan, jadi gue harus cari tahu dulu. Itu sekitar jam setengah 6 kurang, setengah 6 lebih lah, menjelang maghrib lah. Lalu pertama kali tuh naik tangga, ketemu sama kayak gerbang. Masuk itu gue langsung ketemu sama patung Hanoman. Kayak duduk sila begini, patung Hanomannya. Dan di belakang patung Hanoman itu ada 3 makam. Nah, ini ada Eyang Broto, Eyang Joyo, dan Eyang Hamid. Ada 3 makam teman-teman di sini. Rasa penasaran gue sebenarnya yang gede itu di bagian dalam keratonnya. Jadi ada suatu ruangan yang mana gue yakin banget itu bukan tempat ibadah. Lalu gue minta temenin lah sama Pak Narko masuk ke dalam keraton itu. Pak, temenin yuk masuk ke dalam. Monggo mas, apa deh. Akhirnya kita masuk ke dalam keraton. Dalam keraton itu gue tanya juga, Pak, ini keraton ini tempat apa ya Pak? Gue bilang kan. Jadi ini tempat keraton ini adalah tempat dari yang makam 3 orang di bawah tadi. Jadi makamnya itu dimakamin di bawah tadi. Keratonnya itu adalah tempat entah dia duduk, entah tempat dia berdoa dulunya. Lalu menjadi petilasan. Gitu. Jadi sama di atas. Nah, di atas itu juga petilasan. Nggak ada makamnya tapi ada petilasannya di atas. Begitu buka pintu, merinding lagi. Begitu gue masuk, jujur itu kayak, wah anjir wangi banget ya. Tapi di waktu yang bersamaan tuh tangan gue langsung merinding pelan-pelan sampai ke sini. Sampai akhirnya gue minta sama Pak Narko ditinggal.
gue pengen sendirian di situ. Oke, selama berapa menit? Gue lupa, itu kayaknya sekitar 15 menitan gue di dalam. Pokoknya selesai azan gue bilang ke Pak Narko, Pak tinggal Pak, saya sendirian. Beneran berani Mas? Berani dong gue bilang. Ya wes tak tinggal kata dia. Nah pas dia tinggal tuh kan gue izinnya off kamera kan. Gue bilang lah sama Pak Narko, Pak ini saya boleh lihat semua ya Pak apa yang di dalam? Boleh Mas, tolong kasih tahu aja Pak ada apa aja. Nah nanti Mas masuk ke dalam itu nanti ada tempat kotak kecil, tempat dimana biasanya saya kirim doa titipan dari orang yang datang. Lalu ada juga tirai kata dia. Nah tirainya Mas kalau mau buka boleh, nggak juga nggak apa-apa kata dia. Tapi saya nggak mau ngejelasin. Oke, lalu sama ada di sebelah kiri kalau ntar naik lagi ke atas itu ada tempat orang biasanya berdoa, sama tanah itu diambil untuk dibawa pulang. Oke, nanti gue bakal cerita detailnya. Lalu ada buku tamu. Nah gue minta izin, Pak boleh semua ya, saya sorot. Aman Mas kata dia. Akhirnya gue mulailah tuh masuk itu kesendirian. Dan lu tau nggak, itu pintu gue tutup. Pintu gue tutup supaya gue nggak ngedenger suara lain dari luar. Jadi apa yang gue denger berarti di dalam adanya. Akhirnya gue jalan pelan-pelan ketemu sama kayak altar. Di altar itu tuh ada dupa. Ini seingat gue ada dupa, ada bunga-bungaan gitu, ada menyan yang udah mulai mencair. Lalu ada kendi isinya air. Yang airnya itu ada bunga-bunganya juga di dalamnya. Terus sama ada beberapa patung. Jadi altar di tengah. Terus di samping altar itu ada tempat kotak yang mana tempat si kuncen itu kirim doa atau meminta sesuatu titipan dari orang yang datang ke sana. Lalu gue masuk ke situ, ada hordeng dan gue kepo banget sama isi hordeng itu apa. Begitu gue buka, dan gue nggak tahu dalamnya apa awalnya. Pak Narko sendiri nggak mau jelasin kan. Pas gue buka hordeng, jujur sih gue kayak takut banget itu gue. Gue beneran takut. Apa yang lo lihat? Kayak pocong putih, panjang kegeletak di batu-batuan. Pocong itu pocongan gitu? Iya kayak pocong-pocongan. Gue tuh pas buka sempat nge-freeze, lalu gue tutup lagi. Wah itu merinding gue yang tadinya kenceng makin kenceng gitu. Apa ya, Bismillah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Il aliyil azim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim.